Perkenalkan, nama saya Tri Maulina dengan nomor induk mahasiswa 20101153200003. Saya dari program pendidikan Geografi Angkatan 2020. Nah, saya saat ini sedang berada di salah satu desa yang mempunyai potensi lahan basah, yaitu sawah. Nah, kali ini saya akan mewawancari salah satu warga atau salah satu pemilik lahan basah sawah ini mengenai bagaimana sih potensi, karakteristik, pemanfaatan, dan bagaimana upaya atau kendala yang dialami saat ini di sekitar sini. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad dan kali ini saya ingin mewawancari beliau tentang potensi lahan basah, yaitu sawah yang sedang berada di sini. Nah, untuk lahan basah sawah ini selain ditanami padi, apakah ada tanaman lain yang bisa ditanami di daerah sini, Pak? Bisa, amun selain padi misalnya kan tanam jagung biasanya rajin, kalau kemaraunya panjang bisa kayak kacang kedelai. Semalam tuh ada ditanami kacang kedelai juga. Berarti kalau misalnya kayak musim penghujan itu lebih mayoritas ditanami padi lah, Pak? Iya, tuh padi ditanam tak. Kemudian kalau musim kering baru ditanami jagung. Jagung misalnya, kedelai kan, kacang kedelai. Nah, untuk di lokasi lahan basah di sawah ini, apakah ada permasalahan yang sangat mengganggu atau bahkan bisa menjadikan kerugian gitu? Ya, permasalahannya hama tikus kan, itu bisa ditanggulangannya. Misalnya gotong royong kan, begarit mati tikus itu bisa biasanya rajin, atau seminggu sekali gotong royong manggarit tikus itu memati kan. Misalnya di seminggu sekali ada juga diracuni pakai obat racun tikus itu diumpane supaya matian. Selain tikus, apakah ada misalnya kayak kan ada tuh yang nempel-nempel di padinya, misalnya kayak belalang atau walang sangit yang mengganggu atau bisa merusak tanaman dan kualitas padinya itu? Oh, itu ada juga, itu kan disemprot itu biasanya rajin pakai obat regen, biasanya obatnya disemprot. Itu serentak biasanya rajin menyemprot itu bertaan. Nah, untuk hasil panen biasanya itu tuh kebanyakan dikonsumsi sendiri atau bisa dijual untuk jadi penghasilan tambahan, Pak? Sekali kan dikonsumsi, ya sekali sebagian, kalau ada kelebihan itu bisa dijual untuk keperluan misalnya lain-lain tuh. Nah, berarti mayoritas warga di sini nih emang bertani ya, Pak? Iya, bertani. Ya, sekali itu kan sebagian ada yang bertani itu kan sampingannya aja, itu sekali ada pegawai model kerja bangunan misalnya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Bapak Ahmad yang telah memberikan seputar informasi tentang lahan basah sawah yang ada di sekitar sini. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari wawancara tadi bahwasannya di sekitaran lahan basah sawah yang ada di sini itu bisa diselang-selingi dengan menanam tanaman jagung ataupun kedelai. Jadi misalnya kayak di musim penghujan, lahan di sini bisa dimanfaatkan warga untuk menanam padi, dan di saat lahan kering atau lahan kemarau di sekitar wilayah sini bisa ditanami dengan tanaman jagung ataupun kedelai. Nah, untuk permasalahan yang ada di wilayah lahan gambut ini biasanya ada hama seperti hama tikus ataupun hama seperti walang sangit yang bisa merusak tanaman warga. Akan tetapi permasalahan tersebut bisa dikendalikan dengan cara bergotong royong antara warga desa sini untuk menghambat semua hama-hama yang ada di sini. Jadi walaupun mereka mengalami
kendala seperti hama tersebut bisa dituntaskan. Nah, jadi alhamdulillahnya warga di sini walaupun sering terjadi seperti hama ataupun dan permasalahan lainnya, warga desa sini sangat antusias untuk bergotong royong bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga tanaman mereka pun tumbuh bagus dan bisa membuahkan hasil panen yang banyak. Mbak datang mana, Man? Saya pisang. Oh, ini. Nah, selain padi, jagung ataupun kedelai, di sini petani ini juga diselimuti dengan tumbuhan. Bisa dilihat seperti ada pisang, ataupun di sana ada jeruk, ada kelapa, dan banyak segalanya. Begitulah yang bisa dapat saya sampaikan, atau yang dapat bisa saya berikan wawancara tadi terhadap warga-warga di sini. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.